pelaku ekonomi yang terakhir. Siapa nih? Ada yang namanya masyarakat apa? Luar negeri ya. Karena kayak misalkan kita nih hidup di Indonesia. Dunia kan gak cuma Indonesia doang ya. Kita punya negara-negara lainnya juga di dunia ini. Ada negara tetangga. Ada Singapura, ada Malaysia, ada Thailand. Atau yang jauh juga ada tuh berbagai negara di Eropa. Ada Belanda, Inggris, apalagi Italia, Perancis. Terus ada Amerika Serikat di belahan bumi lainnya ya. Nah, itu semua negara-negara yang bukan negara kita, itulah yang dibilang masyarakat luar negeri. Terus peranan mereka apa dalam kegiatan ekonomi? Oh jelas, dengan adanya globalisasi, perekonomian makin maju ya, makin modern, makin terbuka. Kayak coba deh lo lihat aja handphone lo deh, buatan Indonesia? Mungkin bukan. Mungkin buatan luar negeri, buatan negara lain gitu. Terus apalagi barang-barang di rumah lo deh, TV gitu ya, komputer, apakah semuanya buatan Indonesia? Belum tentu gitu ya. Jadi ada yang namanya masyarakat luar negeri. Kira-kira peranannya apa nih masyarakat luar negeri? Peranannya dari tadi deh contoh-contoh yang baru aja gue sebutin, kayak misalkan handphone lo. Pas lo lihat, waduh ternyata bukan buatan Indonesia nih. Kok bisa nyampe di tangan gue ya? Gimana caranya? Salah satunya peranannya adalah pastinya sebagai mitra perdagangan ya. Apakah di luar negeri ada barang-barang yang produksi Indonesia? Pasti. Karena Indonesia juga memproduksi berbagai barang dan jasa ya. Jadi antar negara itu bisa aja terjadi perdagangan. Lo pernah dengar kan yang namanya ekspor-impor? Negara kita melakukan ekspor, juga melakukan impor. Negara-negara lain pun seperti itu. Jadi kita dengan berbagai negara di dunia ini merupakan mitra dagang ya. Selain sebagai mitra dagang, masyarakat luar negeri nih kira-kira peranannya apa lagi? Sebagai pasar tenaga kerja ya. Ya enggak? Lu pernah dengar kan kalau Indonesia mengirim tenaga kerja ke luar negeri? Ke berbagai negara tuh, ke Malaysia, ke Cina, ke Hong Kong, ke mana lagi, ke Timur Tengah sana ya, ke Saudi Arabia dan banyak negara lainnya. Apakah kita cuma mengirimkan tenaga kerja kita ke luar negeri aja? Enggak juga. Lu lihat aja di Indonesia juga banyak loh tenaga kerja asing. Kalau lu pernah lihat orang bule lah gitu ya, ada orang Amerika, ada orang Eropa. Kadang-kadang juga ada orang, nggak sedikit juga tuh orang Asia, kayak dari Jepang, dari Korea gitu juga banyak, dari Cina, Singapura gitu ya, yang bekerja di sini, yang bukan jalan-jalan ya. Jadi masyarakat luar negeri ini juga merupakan pasar tenaga kerja. Selain kedua hal ini, sebagai apa lagi nih? Masyarakat luar negeri bisa juga sebagai investor ya. Apa nih investor? Penanam modal. Bisa juga ya, masyarakat asing yang menanamkan modalnya di Indonesia. Itu banyak banget. Bisa dalam bentuk perusahaan, kayak lu lihat deh banyak perusahaan-perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia. Kayak misalkan apa ya? Banyaklah perusahaan minyak kayak Shell, kayak Total, itu juga kan perusahaan asing ya. Terus ada consumer goods yang kayak Unilever, Nestle, itu juga merupakan perusahaan multinasional yang udah beroperasi di berbagai negara gitu ya. Terus selain ketiga hal ini, masyarakat luar negeri juga merupakan sumber dari pemberi pinjaman dan bantuan ya. Lo pernah dengar nggak kalau di berita tuh suka dibahas tuh, misalkan utang luar negeri Indonesia sudah berkurang, atau Indonesia mendapatkan bantuan luar negeri untuk membantu korban bencana, kayak gitu ya. Itu banyak banget. Nggak cuma Indonesia doang, negara-negara lain pun punya hal yang sama. Masyarakat luar negeri memiliki peran yang sama seperti kita, ya 4 peranan inilah.
Nah, kita udah lihat nih, ada 4 ya pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi, beserta peran-perannya mereka. Abis ini kita mau ngelihat hubungan antar para pelaku ekonomi ini kayak gimana sih? Nah, itu kita lihat di video berikutnya ya.